Nah, semenjak STM itu kelas 2 saya udah ikut-ikut lomba-lomba nyanyi dari radio-radio, terus dari kecamatan sampai ke kabupaten. Juara 1 dangdut, festival dangdut, lomba-lomba dangdut se-Jabodetabek. Pertama banget masuk ke TV itu tarung dangdut. Terus kata dia, buruan dandan karena perjalanan jauh. Lah, bukannya ini kita dekat? Enggak, masih 6 jam. Dari hotel 6 jam. Nyampe ke lokasi banjir. Sepaha. Ibu yang pertama ngedukung aku. Bapak awalnya nggak ngedukung aku sama sekali. Aku lomba sana, lomba sini. Udah gitu kan nggak pernah menang. Tapi aku nggak pernah gigi. Ibu sampai sakit-sakitan, sampai ngejual entok, ngejual ayam. Nah, ini dia kita udah kedatangan Kang Asep AS Halo. alias Asli Subang. Kang, Asli dibuka Subang. dong kacamatanya. Oh, boleh. Biar kelihatan. Nah, kelihatan kan muka gantengnya. Itu udah jadi ciri khas ya, Kang? Ya? Ciri khas. Ciri khas ya. Selalu di mana-mana itu harus pakai kacamata ya. Enggak juga sih. Oh, enggak juga. Kalau malam juga kadang sih pakai kacamata. Cuman yang kacamatanya agak bening berwarna gitu. Gitu ya. Untuk ini menunjang apa? Perform, betul penampilan. sekali ya. Nah, Kang, ngomong-ngomong nih, nama Akang itu siapa sih? Karena kan orang itu taunya Asep AS Bintang Pantura gitu. Ya. Sebenarnya apa sih nama AS itu? AS. Kalau AS itu sebenarnya singkatan Asli Subang ya. Memang aslinya dari Subang? Asli Subang, asli dilahirkan dari Subang, Jawa Barat gitu. Kalau nama asli siapa? Nama asli nama asli Sunda banget. Apa tuh? Asep Saipullah? Bukan. Akang Kasep sumpah demi Allah gitu. Asep Ruskanta. Oh, Ruskanta. Asep Ruskanta. Asli. Tapi itu keren juga loh, nggak yang Sunda banget. Biasanya kalau Sunda itu pengulangan, Asep, Gumasep gitu Ya, atau betul. ada pengulangannya ya. Nah, kenapa Kang menjadi Asep AS itu? Apa yang menginspirasi Asep Kang AS itu berawal dari pertama saya masuk ke label tahun berapa dulu ya lupa. Yang pertama sekali ngasih nama itu Ayah Sandi Sulung, pencipta lagu Bang Toyi, Bang Toyi. Oke. Nah, beliaulah sebenarnya yang berjasa besar. Pertama banget memasukin saya ke label, ke industri Dunia rekaman lah musik ya. Terus udah minta persetujuan juga ke produser, ke manajemen. Akhirnya ya udah Asep AS aja dah katanya biar diingat tercetuslah orang. nama panggung Betul, Asep AS Asep AS itu itu. ya. Dan sekarang ngomong-ngomong kegiatannya apa aja nih selain manggung-manggung? Kegiatan manggung masih sih. Masih tetap ya? Masih tetap manggung dalam dan luar kota. Oh, kirain dalam dan luar negeri. Enggak, luar daerah juga. Oh, iya. Ya, tapi kalau kadang kalau lagi kosong-kosong ya iseng-iseng live streaming lah di Live TikTok. streaming ya. Boleh nanti untuk pemirsa juga yang mau nonton live streamingnya Asep AS ya. Nanti di akhir acara Boleh. Kang Asep boleh diinfokan kepada pemirsa di balik wajah ya yang pengen tahu atau pengen lihat secara langsung nih live-nya Asep AS atau Asli Subang. Nah, Kang, ini kan kalau orang mendengar nama Asep AS itu langsung terlintas di pikirannya itu Bintang Pantura, ya kan? Nah, awal ceritanya gimana sih perjalanan karir Kang Asep ini sebelum sampai di Bintang Pantura ini? Karena kan bisa dibilang itu kontes pencarian bakat nasional ya, tingkat nasional ya. Betul. Nah, cerita Kang Asep ini sampai bisa ikutan ajang bergengsi tersebut tuh seperti apa sih Kang awalnya? Berawal dari hobi nyanyi. Hobi nyanyi? Hobi nyanyi. Nah, terus sebelum ke Jakarta, saya itu di kampung dulu di Subangnya, ikut-ikut festival, ikut-ikut event lomba-lomba nyanyi. Tapi nggak hanya dangdut aja, lagu-lagu Pantura, lagu-lagu Sunda. Kalau Jawa udah pastilah ya, sama lagu-lagu band juga, lagu-lagu pop gitu. Melayu kayak gitu saya ikutan lomba nyanyi. Tapi awalnya sejak kapan sih Kang mulai bernyanyi itu? Bernyanyi itu semenjak
keluar SMA. Nah, pas di SMA pun, saya bukan SMA sih, SMK, STM, SMK, STM oke. ya. Nah, semenjak STM itu kelas 2 saya udah ikut-ikut lomba-lomba nyanyi. Dari radio-radio, terus dari kecamatan, sampai ke kabupaten, dan sampai ke wilayah. Di wilayah dulu. Alhamdulillah sih, yang awalnya nggak pernah dapet, karena saking gigihnya, nggak pernah putus asa. Ya udah, terus lomba dari Subang, Kabupaten Subang, sampai sewilayah 4, Purwakarta, Subang, Rawang, Bekasi, Kumpas semua ya. Nah, sampai ke Jakarta. Saya juga alhamdulillah di Jakarta waktu itu juara 1. Langsung masuk ya ke Bintang Pantura itu? Belum. Oh, belum di Bintang juara 1 dangdut, festival dangdut, lomba-lomba dangdut se-Jabodetabek. Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, ya alhamdulillah sih rezeki. Sampai ke provinsi juga aku. Dari situ ya awalnya. Seprovinsi Banten waktu itu. Luar biasa sekali. Seprovinsi Banten. Ternyata banyak juga nih pengalamannya nih Kang Asep ya. Dan apa sih Kang yang bikin Akang itu memutuskan untuk menjadi penyanyi dangdut? Kan ada genre musik lain gitu kayak pop. Tadi kan Akang udah bilang pop, musik-musik band yang lain gitu. Betul. Kenapa akhirnya Kang Asep ini memilih untuk dangdut? Spesialnya nih panturaan gitu kan? Iya. Sebenarnya sih nggak spesialis pantura ya, karena memang karakter saya lebih ke Melayu. Saya kalau ikut lomba nyanyi ini kadang kamu tuh kurang ini. Terus kalau lomba lagu dangdut, kamu tuh bagus katanya bla bla bla. Terus ada lagi lomba lagu Melayu, kamu keren bla bla. Oh, berarti saya cenderung ke dangdut. Jadi kadang dari ke karakter Melayu. suaranya ya? Dari karakter suara. Okay. Akhirnya ya udah diperdalam lah. Tiap hari bangun tidur, dilatih. Sudah tidur, bangun tidur, apa umumnya dilatih lagu-lagu dangdut kayak gitu. Belajar. Dan itu juga menjadi kecintaan Akang juga terhadap musik dangdut. Betul sekali. Nah, setelah lomba sampai ke provinsi, akhirnya ada ajang di TV, ikutan lah. Pertama banget masuk ke TV itu Tarung Dangdut. Tarung Dangdut tahun berapa itu Kang? Tahun berapa lupa? Tarung Dangdut itu 2009 apa 2009 ya? Ya. Mungkin pemirsa kita belum lahir pada saat itu. 2009 apa 2010 gitu. Nah, Akang sudah berkarir di musik dangdut. 2009-2010 itu Tarung Dangdut saya juara 1. Waktu itu 18 juta saya dapat. Waktu itu hadiah utamanya. Nah, terus kesini-sininya ada DMD, Dangdut Mania. Oke, saya pernah dengar itu. Nah, terus kalau sekarang kan rame-rame DMD, Dangdut Mania Dadakan. Saya juga pernah juara mingguan. Terus pernah juara bulanan. Akhirnya terpilihlah saya dapat golden ticket ke KDI, mewakili ibu kota, mewakili Jakarta. Ya. Okay. Saya dapat golden ticket 5 besar, mewakili Jakarta. Cuman ya kayak itu dia. Kalah SMS. Kalah voting ya kalah dulu voting, ya. Iya, kalah voting. Dan nggak berhenti sampai di situ. Itu sebelum ke Bintang Pantura. Masih berlanjut tuh ikutan kontes-kontes seperti itu. Masih. Nah, singkat cerita, saya cuma masuk ke gerbang KDI, tapi ya alhamdulillah gerbang KDI juga bisa menyingkirkan intinya ya, bisa terpilih. Alhamdulillah bisa menyingkirkan berapa ribu orang dari ibu kota. Gitu loh. Sampai ke 5. Dari 5 diambil 2, kalah voting SMS. Ya suara sebagus apapun kalau kita nggak ada dukungan kan gimana ya? Betul sekali. Jadi jangan lupa untuk vote. Kang Asep udah berlalu ya? Udah berlalu. Nah, dari situ beralihlah ke Indosiar gitu. Tapi mohon maaf sebelum ke Indosiar, saya itu dikontrak beberapa label, dikontrak beberapa manajemen. Jadi mau ikut ajang-ajang di TV itu nggak boleh sama label. Karena memang ada kontrak ya. Terikat, iya. Aku bilang, papi, aku mau ikutan dong ajang di Indosiar. Nggak boleh, kamu kan pada lagi saat itu sama manajer atau sama label. Sama labelnya. Sama label, nggak boleh kan kontrak label. Nggak boleh dek katanya, kamu kan lagi terikat label, kamu lagi dipromoin sama kita, gitu. Terus akhirnya bisa masuk Bintang Pantura itu? Nah setelah berapa tahun kemudian lepas dari kontrak manajemen dan label, ikutan lagi Indosiar, alhamdulillah. Masuk sampai ke
Aku pertamanya ngirim Dari formulir ya, ya, dari audisi. ke Indosiar. Audisi itu dipanggil hari kapan gitu lupa ya. Pokoknya saya dari Jakarta tengah malam saya dapat panggilan ke Bandung. Oke. Saya udah sampai salto ya Allah, alhamdulillah seneng aku banget kepilih. ya. Alhamdulillah aku kepilih. Padahal itu bukan kepilih. Baru Kepilih audisi. Untuk audisi. Melawan peserta yang lain ribuan ya, iya, luar biasa. Gitu. Dari tengah malam tuh ceritanya kan naik travel. Ada si temen yang nemenin gitu kan. Aku bilang aku daerah-daerah Bandung kurang hafal daerah Bandung. Ya udah ntar ikut aku aja. Aku anterin. Oh, ya udah ayo. Jadi pada saat itu audisinya di Bandung. Di Bandung, karena memang KTP aku KTP Subang. Oh, jadi ikutnya mungkin ke Jawa Barat kali ya. Betul, mewakili daerah ya. Nah, kayak gitu. Akhirnya singkat cerita, pergilah aku tengah malam ke Bandung. Nyampe Bandung jam 7 pagi. Gak tidur sama sekali. Saking excitednya atau saking tegangnya? Iya saking gimana ya, pikiran aduh besok gimana, aduh mana ini besok, aduh gimana ini, Campur aduk ya, campur aduk gitu kan. Terus mulai audisi tuh jam 7:30 udah mulai ngantri, orang-orang ngantri. Aku untungnya paling awal ya, orang paling awal. Pas datang ke situ tuh udah ramai banget, tapi memang aku awal-awal gitu. Aku mungkin berapa ratusan gitulah. Audisi lah ke dalam. Audisi pertama tuh babak pertama. Nyanyi zreng, alhamdulillah lolos gitu kan. Lolos. Tapi memang di situ tuh aku juga nggak nyangka bisa masuk ke tahap berikutnya. Kan nungguin dulu tuh. Dari jam 7:30. Dari jam 7:30 dipanggil lagi jam 2. 2 dini hari. Jam 2 sore. Oh, jam 2 sore. Oke. Aku jam 2 sore iya habis zuhur. Mana belum tidur coba bayangkan dari semalam. Mana peserta yang lain juga banyak. Alhamdulillah tuh panggil lagi lolos ya, pintu-pintu mulai terbuka ya. Pintu-pintu mulai terbuka. Tapi memang awalnya dikucilkan sama teman-teman yang lain. Kalau yang lain ya, kalau istilah bahasa Sunda nih buricak burinong. Oh oke. Ya, datang ke panggung. Berkilau. Iya datang ke tempat audisi itu. Mereka pakai baju ini loh, pakai baju itu loh, baju-baju baju peserta gimana keren-keren. Aku pakai baju apa? Aku hitam putih. Oke, kayak cleaning service. Hitam putih kayak orang mau ngelamar kerja. Iya. Hitam putih. Bukan kayak anak magang gitu ya. Iya, sama kayak gitu hitam putih. Tapi mereka nggak tahu aku tuh bawa tas kan digendong. Kecuk. Udah maghrib juga ini pengumuman ketiga kapan? Ya Allah lama, mati bismillah, mudah-mudahan kepilih. Kan banyak banget. Audisi lagi jam berapa? Jam 10 malam. Di hari yang sama? Di hari yang sama. Oke. Itu di babak, intinya pemilihan benar-benar finalnya gitu kan. Aku bisa lolos apa enggaknya. Bisa masuk. Iya. Ya udah akhirnya nunggu panggilan di ruangan sama teman-teman yang lain. Artis semua mereka gayanya keren-keren semua. Karena memang kalau bintang Pantura itu benar-benar nyari bintang. Nyari bintang yang sudah jadi. Oke. Kalau menurut aku sih, aku nggak menyamaratakan Dangdut Academy atau KDI ya, karena memang aku juga sama lah jalurnya berawal dari situ. Kontes-kontes seperti itu. Nah kalau bintang Pantura ini beda, bedanya apa? Kita dituntut untuk entertainnya nyanyinya apalagi, aksi panggungnya apalagi, konsernya juga kita harus serba gitu. Bisa lah harus serba bisa dan memang dituntut untuk entertain. Nah, ya Allah orang-orang keren-keren ya, bagus-bagus. Dan itu akan akhirnya bisa lolos setelah mengalahkan atau menyingkirkan berapa ribu peserta tuh Kang? Nggak tahu, banyak banget. Udah banyak ya? Banyak banget. Pada saat itu yang terpilih ada berapa orang? Pokoknya dari sekian ribu itu? Diumumin seluruh Indonesia ke 70 besar se-Indonesia. 70 besar se-Indonesia ya, luar biasa. 70 besar se-Indonesia. Dari sekian ribu peserta. 70 besar, terus alhamdulillah langsung dikarantina, ditempatkan di di Indosiar. Kita dapat jadwal, nanti hari ini siapa, ini siapa. Alhamdulillah sih, dari 70 sampai ke 36, ke 24, ke 15, ke 8, sampai ke 8 aku tuh. Peserta ke-8 ya? Dari 6
Enggak, 16 besar ya, 24 kalau nggak salah. 24 Dari 24 besar itu aku sendiri. Kalau nggak salah ya, aku lupa. Aku sendiri, tak 16 besar juga aku sendiri cowoknya. Perempuan semua. Pada saat itu pesertanya lebih banyak perempuan. Betul. Nah, sampai ke 8 besar, aku sendiri cowok, ini perempuan semua. Nah, setelah 8 besar, ngasih taunya produsernya dadakan. Ya aku otomatis kan aku harus minta dukungan. Ya, betul. Waktu itu aku dari dari 70 sampai ke 8 besar itu kita nggak ada yang namanya SMS. Nggak ada SMS pada saat itu. Nggak ada yang namanya give. Kalau kata juri, kalau kata Bunda Inul, kamu jelek, ya udah teh. Oke. Iya. Jadi penilaiannya itu murni dari juri ya, keputusan Betul. juri. Oke. Kalau kata juri pales gitu, kamu fales loh, suara kamu nggak masuk gitu. Dan penilaian juri itu mutlak ya. Betul, nggak kayak sekarang. Oke. Dan Kang, ini kan setelah Kang Asep itu melewati berbagai proses ya, dan juga dari kontes sana, kontes sini, panggung sana, panggung sini. Betul. Apa sih yang bikin Kang Asep ini bertahan, dan pastinya nih setelah yang tadi Kang Asep ceritakan, tantangan yang paling berat menurut Kang Asep itu? Tantangan ya setelah, kalau untuk saya sih sebagai anak lomba lah ya, anak event, anak kontes, tantangan ke depannya nih. Kalau kita sudah jadi, misalkan nih saya sekarang udah punya album, udah single juga, udah banyak yang rilis single ya. Udah berapa ya? Udah Bang Jer berapa ya? 25 ya? Udah 25 udah banyak single. juga ya singlenya ya. Nah, tantangan kedepannya adalah mempertahankannya gimana? Mempertahankannya itu. Cara eksisnya gimana gitu loh. Apalagi sekarang industri musik dangdut terutama ya, itu sudah banyak sekali gitu. Bahkan anak-anak muda sekarang juga yang awalnya mungkin generasi muda kurang menyukai musik dangdut, tapi sekarang buktinya banyak sekali gitu. Para anak-anak muda atau Gen Z sekarang gitu yang justru malah mereka suka sekali dengan musik dangdut. Dan Kang, dengan apa yang Akang lalui ya, tantangan-tantangan itu, Akang bisa melewatinya itu seperti apa? Apa nih yang bikin Akang tuh, wah aku harus bisa nih, aku harus kuat nih gitu? Aku sih berkaca dari teman-teman, maksudnya senior-senior saya lah ya. Mereka juga biasa aja awalnya, sekarang jadi bisa. Toh banyak juga suara yang biasa aja, mereka bisa sukses. Kenapa aku enggak gitu kan? Itu yang menjadi motivasi. Iya, motivasi mereka bisa, kenapa saya nggak bisa gitu aja. Dan itu yang bikin Kang Asep AS ini masih tetap eksis sampai sekarang ya. Aku orangnya semangat. Terus jelas semangat. dari awal perjumpaan kita juga, wah udah vibes-nya udah positif banget nih. Jadi ke bawah semangat saya juga. Betul. Terus kalau menular. kalau di lomba nyanyi nih ya, bagus suaranya. Kalau orang minder, iya langsung ngedrop. ngedrop. Suaranya bagus gimana aku? Kalau aku enggak, malah aku harus lebih bagus dari mereka. Iya, menjadi ini ya, menjadi suatu challenging juga buat Kang Asep ya. Ketika menghadapi rival gitu, Kang Asep malah semakin. Iya, kalau aku enggak takut, malah semangat. Kamu bagus banget. Suara kamu bagus banget. Belum tentu penampilan kamu di panggung bagus gitu. Itu jadi bahan bakar buat Kang Asep juga ya. Betul sekali. Dan nih Kang Asep kan setelah banyak sekali sih ya, kalau saya dengar dari cerita Kang Asep itu, dari satu kontes ke kontes lain, wah luar biasa deh Kang Asep itu bisa sampai jadi Asep AS sekarang. Nah, ada nggak sih pengalaman yang paling berkesan buat Kang Asep ini, yang paling susah dilupain? Entah itu pengalaman sedih atau pengalaman yang paling lucu gitu. Mungkin Kang Asep punya pengalaman yang paling berkesan dari sekian banyaknya panggung ataupun kontes yang Kang Asep pernah ikuti. Banyak dong. Boleh salah satunya aja deh yang paling berkesan pengalaman show jauh-jauh dari Jakarta, cuma di DP sekian. Nanti pelunasan di lokasi, aku bawa penyanyi 2, jadi kita bertiga. Dari ibu kota kita berangkat ke Kalimantan, ke Kapuas waktu itu ya. Aku ke Kapuas waktu itu ya. Terus udah nyampe di hotel, ketelepon panitia, ini pelunasan gimana? Ya nanti berapa coba aku baru di DP-in, enggak usah disebutin dan nominalnya. Disebutin angka ya. Enggak usah disebutin namanya. Ya pokoknya nominalnya tidak sesuai. Nominalnya tidak sesuai pokoknya.
nanti dilunasin di hotel. Oke. Udah nyampe di hotel, Bang, ini saya udah nyampe di hotel sama tim nih Bang. Gimana di pelunasan? Ya nanti katanya. Nyampe lokasi. Lah kan tadi perjanjian di hotel. Ya ini saya udah buru-buru ke lokasi nyiapin panggung bla 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 bla. Oh ya udah oke. Percaya aja. Tapi show tetap jadi kan? Tetap jadi. Tetap jadi. Tetap jadi. Terus kata dia, buruan dandan karena perjalanan jauh. Lah bukannya ini kita dekat? Enggak, masih 6 jam. Dari hotel 6 jam. Akhirnya ya udah loh, kita buru-buru dandan juga buru-buru. Ya apa namanya, tacap-tacap sedikit di mobil lah ya. Mana perjalanannya jauh waktu itu, mana berlubang-lubang, sepanjang jalan hujan, angin. Nyampe ke lokasi banjir. Sepaha. Panggung ngejugrug, ada panggung segede alaihim. Panggung segede gabar gitu ya, gede banget. Panggung segede apa gitu ada. Tapi nggak ada penonton satupun, bayangkan. Iya karena banjir. Banjir itu. Tapi terus, tetap berjalan, tetap show, tetap nyanyi. Enggak lah, kita menyanyi di mana? Menonton apaan? Nonton orang menonton air-air kayak gituan. Mau nonton air hujan. Nah, terus telepon lagi panitia, orang itu nggak aktif. Akhirnya dibatalkan. Enggak, akhirnya sama panitia yang apa namanya, yang nemenin kita. Daripada kita sia-sia udah pada dandan menor-menor dari ibu kota, dibawalah kita ke Polsek Kapuas waktu itu. Akhirnya ya udah nyanyi di pelataran, di emperan, menghibur polisi-polisi. Polsek Kapuas kan gimana ya? Ini aku ngebayangin penonton ribuan gitu ya. Ya aku bayangin penonton ribuan. Ini malah menghibur, ya elah nggak nyampe 100 orang, berapa puluh. Tapi paling tetap 30. puas kan para polisi itu menonton penampilan Ya mereka Kang Asep. sih puas, tapi kan kita gimana ya? Kita udah dandan keren-keren. Itu pun pas posisi hujan deras. Hujannya nggak berhenti-berhenti. Pas tengah malam, itu kan pas malam tahun baru. Pas tengah malam, kan ke tengah malam itu apa, peniupan apa sih yang juga itu? Kembang api. Duar! Langsung meredup sampai pagi, gelap gulita, mati lampu. Surprise-nya di situ. Surprise. Dan itu yang bikin buat Kang Asep itu berkesan ya. Meskipun ada kejadian yang mungkin tidak mengenakan karena ada kejadian banjir itu ya. Iya, banjir. Terus udah gitu sampai pagi, sampai detik ini orangnya nggak ada. Boleh nanti disampaikan. Mungkin barangkali ada abang yang masih kenal sama saya. Tolong DM saya. Iya, selesaikan urusan Anda. Selesaikan. Ya. Saya bawa penyanyi 2 loh Bang, jauh-jauh ke Kalimantan. Oke, Kang. Itu yang salah satu yang membuat Akang masih teringat ya sampai masih sekarang. Tapi nggak apa, itu kan bagian dari pengalaman hidup Akang ya. Nah, Kang, kembali lagi nih pada perjalanan karir Akang itu dari mulai SMK sampai sekarang, itu kan pasti tidak terlepas dari dukungan keluarga. Betul. Nah, seperti apa sih Kang support dari keluarga atau mungkin teman-teman dari Subang? Betul. Kalau keluarga almarhum yang ngedukung aku. Ibu yang pertama ngedukung aku. Bapak awalnya nggak ngedukung aku sama sekali. Aku lomba sana, lomba sini. Udah gitu kan nggak pernah menang. Tapi aku nggak pernah gigi. Ibu sampai sakit-sakitan, sampai ngejual entok, ngejual ayam. Untuk ongkos? Iya, untuk daftar lomba nyanyi gitu. Lomba-lomba festival di mana-mana. Awalnya bapak nggak ngedukung sama sekali. Ngapain sih lu ikut-ikut begituan? Jadi yang paling berjasa itu ibu ya Kang ya? Yang paling berjasa adalah ibu. Sampai ibu almarhum. Tetap mendukung dan percaya anaknya untuk menjadi seorang bintang ya. Dan Kang kalau boleh flashback sedikit ya, karena ibu adalah sosok yang selalu mendukung Asep AS Pantura ini agar tetap bersemangat untuk menjadi bintang, terutama penyanyi dangdut ya. Kalau boleh dilihat ke belakang lagi Kang, seperti apa sih Akang itu sebelum menjadi seorang bintang? Kehidupan Akang dulunya seperti apa?
Kehidupanku tuh benar-benar sangat sederhana dan jauh dari bahagia, jauh banget. Sangat berbeda dengan dunia keartisan Iya. sekarang. Serba kekurangan kehidupanku tuh. Aku dari orang nggak punya. Aku dari orang nggak punya. Dan memang benar-benar nggak punya. Tapi karena ada dukungan dari ibu itu ya, yang Iya. selalu membuat Akang. Ibu yang selalu mensupport aku. Dan Kang Asep pernah nggak terpikir di benak Kang Asep itu? Kalau pada saat itu ibu tidak mendukung dan bapak juga tidak mendukung ya, dan Kang Asep mungkin tidak melanjutkan cita-cita atau impian Kang Asep untuk menjadi seorang penyanyi. Kalau Akang bukan jadi penyanyi, kira-kira apa Kang karir yang akan Kang Asep ini jalani? Aku tuh dulu pelin-pelan gitu ya. Kebetulan aku sekolah juga di SMK-nya SMK Pertanian Agronomi ya di Subang. Di Stemper dulu Subang. Dan aku tuh dulu siswa berprestasi. 10 siswa terunggul di sekolah itu. Aku tuh berapa kali dapat panggilan dari luar, dari Malaysia, terus dari Thailand, Singapura, untuk kerja di perkebunan, gitu, di perkebunan. Karena memang basicnya di situ ya. Sekolahku kan aku sekolah ke pertanian perkebunan. Tapi karena memang waktu itu kondisinya benar-benar sulit, benar-benar sulit banget gitu ya. Untuk makan aja susah. Nah, kalaupun kita kerja ke luar negeri, sebelum dapat gaji kan harus punya bekal dulu ya. Betul. Setidaknya waktu itu 500.000 dah, atau enggak berapa ratus ribu untuk sebelum 1 bulan kita dapat gaji gitu ya. Pinjam ke sana sini nggak ada yang percaya satupun gitu. Mungkin kalau saya nggak jadi penyanyi, saya mungkin basicnya petani kali. Petani. Menjadi petani ya. Petani. Tapi untungnya Kang Asep ini punya semangat yang tinggi dan juga dukungan dari orang tua itu yang terus menghidupkan mimpinya Kang Asep untuk bisa menjadi seorang bintang. Dan satu kali lagi nih Bang ya, pertanyaan dari aku. Buat Kang Asep itu, sukses itu apa sih Kang? Sukses itu adalah kegagalan yang tertunda. Gagal, bangkit, gagal, bangkit. Gagal, bangkit. Oke, dan one last ya. Karena tadi mungkin masih ada yang pengen Akang sampaikan. Mungkin Akang mau menyampaikan juga nih pesan-pesan kepada pemirsa di balik wajah yang lagi nonton. Barangkali nih ada juga penonton kita yang sedang merintis karirnya seperti Kang Asep ini dan merasakan atau mengalami hal yang sama kayak Kang Asep gitu ya. Susahnya gitu mengikuti kontes, ke kontes lainnya gitu, atau yang punya impian apapun itu. Dan untuk menjadi seorang Asep AS sekarang itu ternyata memang tidak mudah, banyak sekali lika-likunya. Betul. Dan mungkin Kang Asep bisa memberikan pesan-pesan kepada penonton kita yang bisa memotivasi mereka juga. Betul. Pesannya nih buat teman-teman di rumah yang sedang berjuang, baik itu kerjanya di entertain atau yang lainnya. Bangkit, kan tadi udah aku bilang, bangkit, maju, bangkit, maju, bangkit, maju. Jangan putus asa. Jangan putus asa. Kita kan nggak tahu kalau hari ini kita di bawah, kita nggak tahu nih 2 hari kemudian kita bakalan jadi apa. Pokoknya intinya jangan patah semangat. Ya, jangan patah semangat. Banyak di atas yang lebih keren, banyak yang di atas lebih bagus dari kita. Kita harus berkaca dari mereka. Bisa, insya Allah bisa. Intinya tetap maju terus. Kejar impiannya. Betul, ya Kang ya. pantang mundur. Ya. Oke, Kang Asep, terima kasih sudah mau berbagi cerita di sini dan terima kasih juga atas waktunya untuk menyempatkan hadir di acara di balik wajah ya. Dan semoga cerita dari Kang Asep AS ini bisa menginspirasi teman-teman yang lain. Dan ingat, ambil yang baik-baiknya, buang yang buruk-buruknya. Jangan lupa juga nih untuk pemirsa untuk tekan gambar lonceng di bawah ini, like, share, dan komen kalau kalian pengen tahu cerita-cerita orang di balik wajah. Follow Instagram dan TikTok kami juga. Dan saya Cea, juga Kang Asep AS pamit. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye. Bye-bye.